kita lagi sebat nih, sekedar obrolan petualang. Kebetulan gue lagi berada di Cibodas, yaitu berada di Cafe Katubiri. Kali ini saya bersama Kang Aloy. Kang Aloy, pemandu wisata Gunung Gede Pangrango. Dan di lokasi Katubiri ini nggak jauh, di sebelahnya itu base campnya Ara. Dan di seberangnya itu tempat base campnya Bang Aloy ya. Betul. Jadi sok bisa mampir-mampir ke tempatnya Kang Aloy atau mencari informasi tentang pendakian Gunung Gede Pangrango ini gitu kan, tentang simaksi, tentang kapan nanti bukanya setelah Covid ini kan lumayan lama nih nggak buka-buka ya kan? Dari Januari ya Kang Aloy ya. Betul, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, pertengahan ini mudah-mudahan sudah buka. Jadi hampir 6 bulan, 7 bulan ya. Di sini udah berapa lama Kang Aloy? Saya di sini kurang lebih mungkin bisa, emang dari kecil saya emang lahir di. Oh berarti ya, emang akamsi ya? Anak kampung sini. Ya sob, sebelumnya gue pernah naik Gunung Gede Pangrango ini dan waktu itu saya simaksi dengan Kang Aloy gitu kan. Dan ada kejadian waktu saya sama Rizka sama Bella dan teman-teman saya yang lain, dan Kang Aloy ini yang membantu kita juga waktu di base camp untuk membantu Rizka dan Bella gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pantangan-pantangan untuk pendaki terus atau enggak tata krama lah gitu kan untuk pendaki gitu? Ya mungkin boleh dibilang seperti ini ya, kalau kita masuk kawasan hutan gitu kan, mungkin khususnya kawasan zona Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu kan. Yang pertama mungkin kita etika, tata krama, sopan santun, karena kita masuk hutan itu sama dengan kita masuk rumah orang, gitu kan. Jadi kalau emang kita tidak sopan, ya mungkin kalau bilang kita masuk rumah orang, kalau kita tak ketuk pintu sama kan dibuka kan, lagian nggak bakalan disambut lah gitu kan. Ya mungkin ya seperti itu. Terus untuk perempuan yang mungkin yang tadi bilang waktu itu kejadian apa yang namanya Bella ya kalau nggak salah kan. Nah itu Bella mungkin posisinya emang lagi lemah gitu kan, atau lagi dalam keadaan menstruasi gitu kan. Nah sebetulnya wanita yang dalam keadaan menstruasi itu tidak diperkenankan dan tidak diwajibkan gitu kan untuk memasuki kawasan hutan, apalagi melakukan pendakian hiking lah gitu kan. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Wanita yang dalam keadaan menstruasi itu boleh dibicarakan termositnya berkurang gitu kan, cepat lemah gitu kan. Intinya ya kita harus melakukan positive thinking lah, gitu kan. Karena mungkin perempuan dulu lagi dalam keadaan menstruasi gitu kan, mungkin dia kotor kan, daya tarik gitu kan. Kita kan masuk hutan, ya mungkin lah seperti itulah gitu kan. Ya mungkin tidak bisa harus dijelaskan secara langsung lah mungkin. Mudah-mudahan ya paham lah gitu kan apa yang Kang Aloy bilang gitu kan. Nah terus orang itu orang ekstrim paling bahaya. Makanya Kang Aloy sering menyarankan gitu kan, mungkin bagi rekan-rekan atau saudara atau sahabat lah gitu kan, yang akan melanjutkan atau melaksanakan pendakian Gede Pangrango gitu kan. Kenapa selalu bilang yang namanya pendakian, pendakian paling ekstrim paling bahaya, yaitu dia bahayanya kita bukannya mau melawan alam, tapi kita melawan keegoisan, ambisi kita sendiri. Emosi kita sendiri. Jadi kalau emang tidak kuat, jangan memaksakan. Lebih baik kita buka tenda atau balik kanan. Gitu kan. Jadi jangan sampai tujuan kita emang ke puncak ya, taruh mungkin ke puncak Pangrango atau puncak Gede, tetapi di perjalanan stamina kita, tenaga kita gitu kan udah berkurang, apalagi kita udah ngos-ngosan. Itu yang bakal jadi trouble. Cuaca juga yang bikin nggak mendukung ya. Betul gitu kan. Nah makanya disarankan lah gitu kan bagi para pendaki gitu kan yang mau muncak atau tujuannya ke Gede Pangrango gitu kan, disarankan gitu kan, mungkin jangan sesekali gitu kan kita menyepelekan, ya mungkin kita dari etika tata krama, mungkin dari gaya sehari-hari kita gitu kan. Karena di hutan itu harus dibedakan, karena kita main bukannya ke kota atau ke mall atau ke kafe, kita main di hutan gitu kan. Nah lagian terus kita untuk melaksanakan pendakian yang bilang hiking gitu kan,
Nah kita jangan hanya sekedar fun atau happy. Nah jadi kita harus benar-benar mengambil individu kan, makna diri kita gitu kan, apa sih gitu kan, artinya apa pendakian itu kan. Nah jadi supaya kita ini akan sadar back to nature, kembali ke alam, bahwa diri kita ini dihidupin oleh alam. Nah mungkin seperti itu. Puncak juga hanya sekedar bonus. Nah ya betul. Tujuan utamanya ada kebersamaan. Betul, kebersamaan. Soalnya kan banyak pendaki sekarang mungkin kayak yang berjumlah seumpamanya rombongan 7 orang gitu kan. Nah dia naik ke puncak, tiba-tiba pas turun terpisah. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah, karena kenapa kan? Karena kan yang jadi kan kekompakan kan, kekompakan bersamaan. Nah jadi jangan sesekali gitu kan, kita semuanya kalau emang mau mendaki tujuan gunungannya aja gitu kan, tetap yang namanya kita berangkat semua 7 orang tetap naik 7 orang, ya? turun 7 orang. Jangan sampai ada kata terpisah atau dengan alasan bla 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 di rumah segala macam gitu kan, atau alasan kerja lah apalah gitu kan. Nah gitu kan, terus gitu kan, jangan sesekali gitu kan, ya kayak mungkin orang-orang pada nggak tahu, nggak paham ya, kayak sering kan orang kan yang bawa kayak ayam mentah gitu kan. Nah itu kalau sebetulnya kalau emang menurut menurut adat sini, adat itu kan, sebetulnya kita yang namanya kita bawa ayam dalam keadaan mentah itu sebetulnya ya boleh dibilang nggak boleh kan, karena bawa amis lah gitu kan, binatang gitu kan. Nah terus kita kembali lagi ke pembicaraan yang tadi ya, yang mungkin waktu itu yang namanya Bariska ya, yang misalnya itu kan, yang kejadian yang itu. Karena kenapa ya? Mungkin karena yang namanya perempuan gitu kan, kadang-kadang dia egonya terlalu tinggi gitu kan, kadang-kadang dia mungkin malu gitu kan. Iya malu juga, ya jadinya maunya sampai dengan tujuan dia ke puncak itu. Betul gitu kan. Nah terus ya seumpamanya kalau seumpamanya pas di kebetulan semuanya ada pendaki perempuan gitu kan, yang terus sama Kang Awe ditanya gitu kan, ini dalam keadaan menstruasi atau tidak. Nah kadang-kadang kan dia itu sebetulnya mau bicara jujur itu susah ya, kayaknya malu atau gimana gitu kan ya, dan alasan bilang saya udah enggak bang atau gimana lah gitu kan. Tapi padahal itu posisinya dalam keadaan menstruasi. Masih ya. Nah sebetulnya kan kalau emang udah mentok masuk kawasan gitu kan, masuk jalur gitu kan, ya mungkin silakan, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Cuma tetap gitu kan, mungkin kayak semacam pembalut gitu kan, itu jangan sampai dibuang sembarangan gitu kan. Ya mungkin dimasukin plastik, dibawa turun kembali gitu kan. Dan minimal wanita yang dalam keadaan menstruasi itu semacam ganti pembalut ya, mungkin boleh dibilang atau dipercepat jaraknya itu mungkin 1 jam sekali itu harus sudah diganti gitu kan. 1 jam sekali harus diganti. Tapi repot juga sih sebenarnya kalau. Betul. Makanya mendingan nggak usah lah ya untuk menstruasi itu, untuk naik ke gunung gitu kan. Betul. Mendingan nanti lah, gunung tuh nggak bakal kemana-mana. Iya. Masih bisa lain waktu gitu. Iya betul. Dan sedangkan kejadian waktu yang saya di sana itu mereka sampai hampir sempat teriak-teriak gitu loh. Sampai teriak-teriak lah, saya juga nanganinnya sampai bingung gitu kan. Dan sampai menyebut-nyebut yang hal-hal aneh gitu kan. Betul. Nah itu emang dari daya tahan tubuh apa memang ada hal-hal yang mistis di sini sih kan? Ya mungkin kayak yang kalau tadi bilang ya, kita masuk hutan sama dengan kita masuk rumah orang kan. Mungkin cara etika, tata krama, sopan santun lah gitu kan. Ya mungkin kebanyakan, tapi maaf ya, 1000 kali maaf, mungkin ya yang namanya orang sekarang tujuan mendaki hiking gitu kan, kebanyakan orang hanya sekedar pengen tahu puncak selfie update, betul kan? Nah itu sebetulnya nggak jadi masalah, mau bikin video kayak mau bikin TikTok kayak apa segala macem, itu nggak jadi masalah, silahkan. Cuma tolong kayak etika mungkin dari tata krama pembicaraan, nah gitu kan, kayak kita ngomong gitu kan, ya semuanya apa sih yang layak diomongkan gitu kan, sedangkan kita dalam posisi di kawasan hutan, nah gitu kan. Jadi yang nggak bisa, yang nggak boleh diomongkan, yang dilarang janganlah diomongkan gitu kan. Attitude-nya lebih dijaga lah ya. Betul gitu kan. Nah mungkin kayak semacam Mbak Bella gitu kan, ya mungkin kalau boleh dibilang mungkin kerasukan lah atau gimana lah gitu kan. Sempet gitu kan. Sempet itu mungkin karena yang pertama kan pikirannya kosong gitu kan. Ya mungkin dalam keadaan menstruasi kotor juga gitu kan. Dan juga lemah gitu kan. Jadi mungkin berpikirannya ya mungkin ilustrasinya atau sugestinya gitu kan, ya bisa seperti itu dah gitu kan. Jadi untuk nanganin para pendaki yang lagi menstruasi, lebih baik jangan mendaki, ataupun mau mendaki dipaksakan
tolong pembalutnya itu diganti 1 jam sekali. Betul, dan jangan sampai dibuang sembarangan, diturun kembali gitu kan. Ya, kalau dibuang sembarangan juga nanti takutnya bau amisnya itu yang betul, binatang akan datang gitu kan. Nah, jadi lebih baik untuk para pendaki masuk pasti tuh. Kalau sebelumnya saya pernah kejadian seperti ini, ada nggak sih kejadian-kejadian atau enggak beberapa hari ini ada nggak pernah kejadian seperti itu gitu kan? Ya mungkin kalau untuk kejadian gitu kan, mungkin boleh dibilang travel gitu kan, itu ya mungkin boleh dibilang ya ada juga gitu kan, cuman ya mungkin nggak begitu fatal gitu kan. Ya mungkin kayak kejadian keseleo gitu kan, atau juga mungkin kecapean. Mungkin kalau kebanyakan sekarang sih yang ditinggal rombongan. Itu. Oke sob, itu dia sob, jangan sampai teman-teman sendiri gitu kan mentang-mentang punya keperluan, terus akhirnya temennya ditinggal, dan akhirnya pernah kejadian juga waktu saya kesini, gitu kan, sampai kita nemenin mereka turun gitu kan, sampai jam 3 pagi gitu kan, pernah ditinggal rombongannya ya, dan sampai nggak bertanggung jawab lah ketua rombongannya gitu kan. Betul. Ya, sering kejadian yang seperti itu. Ya tapi ya intinya untuk para pendaki mungkin ya, yang Kang Aloy sarankan, yang mungkin seperti ini dah. Yang pertama gitu kan, kita harus berusaha positive thinking. Kita keluar dari rumah, tujuan mendaki Gede Pangrango ya semuanya ya, tujuan mendaki Gede Pangrango. Kita harus berusaha positive thinking. Kita keluar dari rumah, tujuan dari Gede Pangrango dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nah pulang pun sedemikian. Oke. Dan terus ya mungkin kita ngikutin rombongan, supaya rombongan kita ada berjumlah 5 orang. Ya itu kan yang diwajibkan atau yang diharuskan. Kelompok kita 5 orang, berjumlah 5 orang, ya naik 5 orang, turun pun 5 orang. Dan jangan sampai ada kata terpisah dengan alasan bla 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 dengan kerja lah gitu kan, tetap wajib 5 naik 5 betul gitu kan. Ya kalau sumpahnya kita mau main ngejar waktu, kita jangan main ke hutan, dan kita mainnya ke mall nonton konser kan, capek kan. Nah seperti itu. Kalau kita main ke hutan kita nggak bisa dikejar, kita harus kita waktunya harus sekian nggak bisa gitu kan. Ya mungkin karena kan yang namanya provokasi pun kita tidak tahu kan, yang namanya cuaca kan. Provokasi kita nggak tahu kan, bisa berubah atau gimana kita nggak tahu kan. Meskipun ada apa namanya yang dibilang sekarang BMKG apa? BMKG gitu kan. Cuaca gitu kita nggak tahu kan. Apalagi kita mungkin bermain di alam gitu kan. Ya sering terjadi seperti ini. Mungkin kayak di bawah di sini hujan lebat, tahu-taunya pas di puncak di atas itu terang. Atau sebaliknya gitu ya. Di atas hujan atau badai, di sini nggak ada apa-apa gitu kan. Ya pokoknya sekali lagi mungkin ya Kang Aloy sarankan khususnya buat para hobi gitu kan, yang dibilang hobi olahraga hiking atau trekking gitu kan. Ya intinya Kang Aloy mungkin berbicara sekali lagi mohon maaf gitu kan. Nah kita harus berpikiran positive thinking, terus kita harus jaga yang pertama tata krama, etika, sopan santun. Nah, karena yang Kang Aloy tadi bilang, olahraga pendakian itu olahraga yang ekstrim, paling bahaya. Nah, gitu kan mungkin fatal atau taruhannya nyawa. Itu dia. Nah, gitu kan kita bukannya melawan alam, tapi kita melawan keegoisan, ambisi diri sendiri. Jadi kalau toh emang tidak kuat, jangan memaksakan. Dan kita jangan ragu untuk bilang ke kelompok kita udah nggak kuat, udah di situ break. Jadi jangan sampai malu, jangan malu untuk berbicara, untuk bilang lah gitu kan sama kelompok. Dan temennya juga harus mengerti juga. Kalau memang ada temen yang nggak sanggup, ya sudah jangan dipaksakan. Dan terus kita kan harus saling, tadi kan kayak etika tata krama, terus kan ya intinya kan kalau kita di hutan kan yang pokok utama gitu ya, yang seperti ini kan sapa menyapa, tolong menolong, bantu membantu. Karakter di gunung itu akan ketahuan semua. Betul. Jadi jangan sampai bilang kita nggak kenal, lu siapa gitu kan, gua siapa, jangan. Tetap kita harus bareng-bareng gitu kan. Ya intinya kan sapa menyapa, bantu menolong, bantu membantu, tolong menolong gitu kan. Jadi jangan sampai lu gua. Tapi maaf untuk pendaki sekarang, gitu kan, boleh dibilang pendaki alay yang hanya sekedar pengen tahu puncak, selfie, update gitu kan, betul kan?
Nah, tapi sosial media ya. itu kan nggak jadi masalah, silahkan gitu kan, mau apa kayak apa silahkan. Yang pokok utama yaitu dia tata krama, sopan santun gitu kan. Ya cara kita masuk rumah orang lah gitu kan. Kalau ya mungkin boleh dibilang cara kita masuk kampung orang gitu kan, gimana sih gitu kan. Ya yang tadinya mungkin kita di kampung kita seperti ini, ya mungkin kan kalau di kampung lain kan harus bisa, berarti kan adaptasinya penyesuaian diri sendiri gitu kan. ya, jangan Betul. sampai kita bisa main sama rumah kita sendiri, Betul, kampung betul. kita sendiri gitu kan. Oh iya, Lalai, Ya. untuk tip-tipnya nih biar kita juga mendaki gunung enak, terus nyaman juga dan dapat ilmu juga. Ya. Kira-kira ada nggak yang bikin kita lebih ilmu yang bisa Kang Aloy sampaikan kepada teman-teman kita ini gitu? Oh ya mungkin untuk itu gitu kan ya untuk perlengkapan atau persiapan lah gitu kan. Ya, Yang peralatan pertama pribadi ya. peralatan pribadi gitu kan. Terus yang ya intinya bahwa kita harus bercermin terhadap diri sendiri. Nah gitu kan, bahwa kita ini sanggup apa tidak. Jadi jangan memaksakan. Ya, Kalau tuh emang kita nggak yakin, kemampuan diri pribadi sendiri ya. Kalau emang kita nggak sanggup, udah jangan dipaksain. Mendingan kita ya cancel atau cut atau gimana lah gitu kan. Nah terus untuk masalah logistik, kebanyakan orang kan yang bawa itu kan hanya sekedar Indomie gitu kan, Instan aja ya. instan itu kan. Sebenarnya itu nggak jadi masalah. Cuma kalau menurut Kang Aloy, daripada kita membawa kebanyakan Indomie, lebih baik kita membawa kebanyakan beras. Yeah. Dan logistik jangan jangan dipas atau dicukup, lebih baik dilebihin. Ya karena itu dia, kita nggak tahu kan. Lebih baik lebih dari kalau kan? lebih pun akan bisa dibagikan. Akan bisa gitu kan ya. Yang lain, ya. Kan atau itu kan boleh dibawa, mau dibawa pulang lagi silahkan gitu kan, atau mungkin mau dibagi ke pendaki yang mungkin ada kekurangan bisa dikasih silahkan gitu kan. Ini kan kita bisa berbagi kan, dapat pengalaman gitu kan. Nah terus di bidang pendakian kan tidak ada kata senior dari junior sama rata. Ya itu yang saya tekankan kepada Betul. teman-teman juga, jangan mentang-mentang kalian senior ataupun junior, jangan memandang seperti itu gitu kan. Ya. Bahwa pendakian gunung ini nggak ada yang senior ataupun junior. Kalau waktunya apes ya apes lah mereka gitu kan. Betul. Dan saya pun untuk di kawasan Gunung Gede Pangrango gitu kan, saya nggak mau dibilang ranger atau dibilang volunteer gitu kan. Nah, tapi intinya saya masyarakat setempat, saya yang peduli terhadap kawasan zona Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu kan. Karena takutnya kalau emang saya dibilang saya mengatasnamakan ranger atau gimana, mungkin ntar orang segan atau gimana gitu kan. Mungkin kadang-kadang orang itu ya pengalamannya atau ilmunya lebih dari saya akan malu gitu kan. Jadi intinya saya nggak mau dibilang ranger, saya nggak mau dibilang volunteer, tapi saya intinya saya masyarakat gitu kan, mitra peduli yang peduli dengan kawasan. Betul. Oke Kang Aloy, mungkin kita bisa lagi nanti ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang kawasan Gunung Gede Pangrango ini. Oke sob, itu aja tentang ngobrolan sebat kali ini, dan kita akan mengulas tentang tadi gue mau nggak apa lagi ya? Kang Aloy, untuk menghadapi nanti akan dibukanya Gunung Gede Pangrango ini, adakah protokol-protokol khusus untuk menghadapi new normal ini gitu? Mungkin itu ntar kita ngikutin keputusan dari pemerintahan, mungkin khususnya dari Taman Nasional Gunung Pangrango ya. Untuk saat ini belum ada. Jadi nanti untuk sobat-sobat yang ingin naik Gunung Gede Pangrango ini bisa nanti menghubungi Kang Aloy, apa aja sih persyaratan untuk pendakian Gunung Gede Pangrango ini? Betul. Mungkin wajib antara masker atau hand sanitizer gitu kan, dan peralatan makan bawa sendiri masing-masing gitu ya biasanya ya. Betul. Oke sob, itu aja yang kita ulas kali ini. Oke sob, terima kasih, sampai jumpa.